Assalamualaikum dan selamat pagi siswa kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan ya, dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh hari ini. Hari ini kita akan mempelajari unsur bahasa dan jenis iklan. Tema 9, subtema 3, bahasa Indonesia untuk siswa kelas 5 SD. Ada dua jenis iklan media cetak jika dilihat dari ukuran ruang iklan, yaitu yang pertama, iklan baris. Iklan baris yaitu iklan kecil yang hanya terdiri atas beberapa baris dan biasanya terdapat di surat kabar. Yang kedua, iklan kolom. Iklan kolom adalah iklan yang dibuat dengan memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar atau majalah. Berikut ini contoh iklan baris yang ada di surat kabar. Ciri-ciri iklan baris antara lain ditampilkan pada halaman khusus iklan dan dikelompokkan berdasarkan hal yang diiklankan, tidak berwarna, dan sebagian disisipi gambar kecil produk yang ditawarkan. Namun pada contoh ini tidak ada gambarnya. Kemudian ditulis secara singkat dan biasanya terdiri atas 2-4 baris. Informasi biasanya ditulis dengan cara disingkat atau untuk menghemat tempat dan biaya iklan. Serta pada akhir iklan dituliskan nomor telepon pembuat iklan yang dapat dihubungi. Selanjutnya, contoh iklan kolom yang diberi tanda panah. Kalau yang sebelah kiri itu iklan baris ya anak-anak. Kalau iklan kolom yang ada gambar handphone yang dijual. Ciri-ciri iklan kolom diantaranya ditulis secara singkat dan pada beberapa iklan disertai ilustrasi gambar atau foto produk atau jasa yang ditawarkan serta berukuran lebih besar dari iklan baris. Dapat kalian bandingkan ya iklan antara iklan kolom dan iklan baris besarnya. Bahasa yang digunakan pada iklan menjadi hal penting untuk menarik perhatian masyarakat. Suatu iklan yang baik sebaiknya mengandung unsur-unsur bahasa sebagai berikut. Yang pertama, kalimat singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, bahasa yang dapat memikat hati pembaca iklan. Yang ketiga, kata-kata konotasi yang bermakna positif atau bermakna baik. Dan yang keempat, bahasa bersifat objektif, jujur, dan menarik. Jenis iklan berdasarkan isinya. Yang pertama, iklan pemberitahuan, yaitu iklan yang dibuat dengan tujuan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Yang kedua, iklan penawaran, yaitu iklan yang dibuat dengan tujuan untuk menawarkan suatu produk, jasa, atau kegiatan kepada masyarakat luas agar mau menggunakan atau turut berpartisipasi terhadap hal yang ditawarkan. Dan yang ketiga, iklan layanan masyarakat, yaitu iklan yang umumnya dibuat oleh pemerintah ataupun lembaga pemerintahan dengan tujuan untuk memberikan informasi ataupun mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan atau program pemerintah bersama-sama. Berikut ini contoh iklan pemberitahuan. Yang pertama, iklan pengumuman acara pelatihan ataupun pelaksanaan ujian. Yang kedua, iklan pemberitahuannya yaitu iklan berita duka cita. Dan yang ketiga, iklan ucapan selamat. Untuk contoh yang pertama itu merupakan iklan
pengumuman ujian ya anak-anak. Selanjutnya, contoh yang kedua berdasarkan isinya yaitu iklan penawaran. Contohnya, iklan penawaran mobil, iklan acara pelatihan, iklan penjualan makanan. Dan juga ada penjualan buku ya, anak-anak. Jenis iklan yang ketiga berdasarkan isinya yaitu iklan layanan masyarakat. Di sini contohnya iklan layanan masyarakat untuk mencegah virus corona. Kemudian ajakan untuk mengikuti atau melaksanakan vaksin. Untuk memahami isi iklan media elektronik, diperlukan indera pendengaran dan penglihatan. Masyarakat harus membaca, menyimak, serta mengamati setiap kata yang ditayangkan dalam iklan tersebut agar dapat mengetahui informasi yang disampaikan oleh iklan. Unsur-unsur yang dimanfaatkan pada iklan media elektronik antara lain yang pertama unsur warna, unsur audio atau suara, unsur gerakan pada tayangan iklan, unsur gambar, dan yang terakhir unsur tulisan. Jenis iklan media elektronik berdasarkan isi dan tujuannya. Yang pertama, iklan komersial. Iklan komersial dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi dan menawarkan suatu produk atau jasa kepada masyarakat agar mau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua, iklan layanan masyarakat, yaitu iklan yang dibuat untuk memberikan informasi ataupun mengajak masyarakat melakukan kegiatan atau program pemerintah bersama-sama. Dan yang ketiga, iklan perusahaan, yaitu iklan yang dibuat untuk memperkenalkan suatu perusahaan dan memberikan kesan positif atau kesan baik pada citra perusahaan tersebut. Activity, kalian akan mengerjakan latihan soal yang ada di buku paket Bahasa Indonesia halaman 222 sampai 223 bagian A, yaitu pilihan gandanya saja nomor 1 sampai 5. Kalian cukup mengerjakan di buku paketnya. Semangat, kalian pasti bisa. Thank you for your attention today. See you next time. Salam sehat dan tetap semangat. Tetap terapkan prokes 5M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.